menempati ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak, yakni demi Allah, sesiapa yang berhijrah kepada Allah, Qatadah mengatakan, maka ia akan mendapat hidayah dari Allah dan dia akan menuju kekayaan yang hakiki. Kekayaan yang sebenarnya itu adalah kekayaan yang membuat kita makin dekat sama Allah. Kalau ada kekayaan membuat kita makin jauh dari Allah, itu bukan kekayaan, tapi itu istidraj. Dikatakan oleh para ulama, diantaranya adalah Imam Hasan Al-Basri, rezeki disebut rezeki kalau dia membuat dekat sama Allah. Rezeki bukan disebut rezeki, tapi malah itu menjadi musibah manakala menjauhkan pemiliknya dari Allah. Contoh, jamaah lagi diberi rezeki sama Allah Subhanahu wa taala uang 30 sampai 40 juta. Lalu dengan uang itu jamaah mengingat Allah, saya punya kewajiban apa nih kepada Allah dengan uang yang Allah karuniai. Lalu dengannya jamaah dengan pertolongan Allah mengingat-ingat Allah. Lalu jamaah berbuat baik dengan uang yang Allah titipkan. Hadirin pakai untuk berderma, pakai sedekah, pakai santuni anak yatim. Dengan uang tersebut juga jamaah membeli apa-apa yang Allah sukai, apa-apa yang Allah ridhoi. Ini makin barokah nih apa yang beliau punya. Ingat umrah, dipakai untuk berangkat umrah. Kalau ada di antara hadirin yang terus kemudian mendapati bahwa dirinya kekurangan, maka dia juga nggak pernah lupa bahwa Allahnya pasti mencukupkan apapun yang ia butuhkan. Nah, kalau misalkan ada orang, contoh lagi, punya banyak rezeki tapi membuat dia lalai dari Allah, rezekinya malah membuat dia terlena dari kewajibannya kepada Allah. Ada orang yang demikian memang, dan responnya dari Allah, Allah akan membuat ia lalai terus kepada Allah. Dibiarkan sampai satu ketika azab itu mendatanginya secara tiba-tiba. Istidraj. Maka ciri rezeki yang barokah 3. Masih ingat ya? Yang pertama, banyaknya tidak memudaratkan. Yang kedua, sedikitnya tidak membuat kita lupa bersyukur. Yang ketiga, membuat pemiliknya semakin dekat kepada Allah. Itu ciri rezeki yang barokah. Jadi yang dimaksud muraghaman katsira artinya luas tempat hijrah ini. Kita nggak bisa hijrah atau kita nggak bisa dekat kepada Allah karena lingkungan yang buruk, pindah aja. Muraghaman katsira wasa'. Ada di satu kota ini, pindah kota yang lain, pindah kota yang lain. Pilih tempat yang kondusif buat kondisi iman. Carilah tempat yang kondusif buat kondisi iman. Bukankah ada orang yang telah membunuh 100 orang lalu kemudian disuruh sama ustadznya, sama tuan gurunya, kamu pindah dari tempatmu sebelumnya. Lalu dia pindah dari kota sebelumnya menuju kota yang dia tuju. Tapi sayang di pertengahan jalan kematian lebih cepat daripada yang ia duga. Tapi Allah masukkan dia ke dalam syurga. Sebab karena dia adalah orang yang jujur. Jujur jemaah. Jujur karena dia berhijrah, meninggalkan tempat yang lama. Dan dia mau meninggalkan circle-circle lamanya karena ini menuju circle yang baik. Kita perlu safar menuju satu tempat yang baik. Ada ibu dan bapak dan emas dari Banjarnegara jauh-jauh. Ada ibu dari desa seberang yang sudah dari pagi datang. Kita butuh jemaah. Iman butuh dirawat. Bukan cuma sekedar tanaman butuh dirawat, tapi imannya juga butuh dirawat. Imannya ayo kita rawat. Muraghaman katsira wasa'ah. Kemudian hadirin, wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih. Barang siapa yang yakhruj, sengaja keluar, min dari baitihi, rumah beliau, muhajiran, niat hijrahnya adalah ilallahi, menuju Allah, wa rasulihi, dan mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niat hijrah cuma boleh 2. 1, mencari ridhonya Allah. 2, meneladani baginda Rasulullah. Selain itu tidak ada. Niat hijrah cuma boleh 2. 1, cari ridho Allah. 2, meneladani baginda
Rasulullah, dan harus menyengaja yakhruj, dia keluar min dari baitihi, rumahnya. Sengaja dia keluar cari ilmu. Mau kemana bu? Mau ngaji. Ya hati-hati, bapak doain barokah ilmunya. Mau kemana pak? Mau ngaji. Ya bapak doain semoga berkah ilmunya. Sengaja, memang sengaja. Yakhruju min baitihi, sengaja keluar dari rumahnya. Yakhruj min baitihi muhajaran ilallahi wa rasulih, menyengaja dia keluar dari rumahnya pagi, siang, sore ataupun malamnya, selama ada kesempatan, ada kesehatan, ada keluangan, dipakai untuk mendekat kepada Allah, meneladani baginda Rasulullah, muhajaran ilallahi wa rasulih. Kalau dia pakai berhijrahnya untuk Allah semata dan Rasulnya semata, summa yudrikul maut, kemudian kematian datang lebih cepat dari yang ia duga, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka telah tetap pahalanya di sisi Allah. Ayat ini juga berkisah tentang seseorang yang telah membunuh 99 orang, datang kepada guru ini dipintainya untuk menjawab pertanyaan. Wahai Tuan Guru, kalau misalkan saya bertaubat, saya sudah bunuh 99, kalau saya bertobat, apakah saya akan diterima taubatnya? Kata orang ini, ternyata orang ini nggak berilmu. Orang ini jawab, ya nggak bisa. Kamu udah terlalu banyak bunuh orang. Akhirnya dibunuhlah sekalian orang itu. Dari 99 tambahan 1 jadi berapa? 100. Tapi hatinya jujur. Saya walaupun sudah bunuh 100 orang, saya mau taubat sama Allah. Saya datang lagi mencari guru. Ketemu sama guru yang benar, guru yang tepat, berilmu, beramal. Baik Tuan Guru, saya sudah bunuh 100 orang. Apakah kalau saya tobat kepada Allah, tobat saya diterima? Kata guru beliau, ya, walaupun kamu sudah bunuh 100 orang, taubatmu jika taubatan nasuha, Allah terima. Gimana caranya wahai Tuan Guru? Kembali kepada Allah, berjanji jangan mengulangi, menyesali perbuatan itu. Hendaknya engkau mengisi hari-harimu setelah taubat dengan amal salih. Karena aku mendapati engkau tinggal di wilayah yang membuatmu pasti terperosok dalam jurang maksiat, pindah kamu ke kota fulan. Dia pulang, packing, kemas-kemas, pamitan kepada tuan gurunya, di tengah-tengah jalan meninggal dunia. Summa yudrikuhul maut, kematian datang lebih cepat dari yang ia sangka, dari yang ia kira. Dia kira dia akan sampai ke kota yang dia tuju, ternyata tidak. Dia kira dia akan sampai pada hari esok, ternyata tidak. Seperti itulah hidup, kematian selalu datang tiba-tiba. Dia kira dia sampai ke wilayah yang dituju jamaah, ternyata enggak. Di tengah jalan dia mati. Tsumma yudrikuhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Kemudian mati di tengah jalan beliau, dalam perjalanannya menuju kampung yang dia tuju agar kondisi imannya menjadi baik. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka Allah tetapkan pahala di sisinya, dan dia pun laki-laki ini masuk ke dalam syurganya Allah. Allahu Akbar. Barang siapa yang keluar dari rumahnya, niatnya berhijrah, kemudian dia meninggal di pertengahan jalan, maka di sisi Allah lah dia memperoleh pahala orang-orang yang berhijrah, sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim, juga dalam sahih Ibnu Khuzaimah, dalam Musnad Imam Ahmad, Sunan Abu Daud, Sunan Tirmidzi, diriwayatkan dari Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab bahwasanya ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Kata Nabi, siapa yang niatnya benar, maka Allah akan memberikan dia pahala sesuai niatnya. Innamal a'malu bin niyah. Amalan kita itu dapat pahala tergantung niat. Niatnya karena manusia, ya cuma dapat pujian manusia.
sia. Niatnya karena Allah, ya dia akan dapat apa yang Allah suka. Wa inna malikul imri'in ma nawa, dari setiap yang dia niatkan pelan-pelan akan Allah wujudkan, dia dapatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Ya kalau untuk Allah dan Rasulnya dia berhijrah, dapat Allah dan Rasulnya, pasti dapat Allah dan Rasulnya. Faman kanat hijratuhu lidunya, tapi kalau datang kepada apapun bentuknya kebaikan, tujuannya lidunya, untuk mencari dunia, yusibuha, yang dia upayakan, awim ra'ah, atau mencari perempuan, yang kiuha, yang hendak dia nikahi, fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya cuma dapat itu saja, cuma dapat itu saja. Ya kalau niatnya cuma dapat perempuan, ya dapat itu aja, nggak dapat apa-apa. Kalau niatnya supaya manusia muji, dapat itu aja, nggak dapat apa-apa. Hadis ini berlaku pada setiap amalan. Hadis ini berlaku pada setiap perlakuan. Hadis ini berlaku di tengah-tengah hati yang kadang terombang-ambing dalam niat yang salah. Fokus niat karena Allah. Yang lain-lain itu bonus. Nah, tadi yang saya ceritakan tentang orang yang bunuh 99, dibilang gak bisa tobat lalu dibunuh sekalian jadi 100, itu kisahnya termaktub di halaman 640 kitab tafsir Ibnu Katsir, ketika menceritakan tentang orang yang membunuh 100 orang, disuruh pindah ke satu wilayah, tinggalkan circle lamanya menuju circle barunya, tapi di tengah jalan dia mati jamaah. Lalu malaikat pun mengukur jarak mana yang lebih dekat. Ternyata dia lebih dekat kepada tempat yang sungguh-sungguh dia hendak hijrahi, pindah ke sana. Dan ternyata Allah pun memaafkan kesalahannya yang membunuh 100 orang, menerima taubatnya orang tersebut, dan dia pun dimasukkan ke dalam surga. Dalam riwayat ini disebutkan bahwa tatkala maut datang menjemput, ia tetap berusaha dengan susah payah melangkah mendekatkan kepada negeri yang ia tuju. Bagaimana termaktub di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, hadis riwayat Imam Muslim, dalam kitab Fathul Bari di jilid yang ke-6 di halaman 591. Jadi kisah itu juga termaktub dalam kitab Fathul Barinya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, atau dalam kitab Ibnu Katsirnya Al-Imam Ibnu Katsir, kitab Al-Quranul Azimnya Al-Imam Ibnu Katsir. Halamannya halaman 640 sampai 641 jilid yang kedua, ketika berkisah tentang orang yang membunuh 100 orang. Hikmahnya apa? Berusaha. Nomor 2, berusahalah semaksimal mungkin menuju circle yang baik. Poin yang kedua, berusahalah semaksimal mungkin menuju circle yang baik. Belum punya teman yang baik, cari. Belum ada circle yang baik, dapati. Tapi saya udah cari-cari nggak ada, buat sendiri berarti. Selalu ada jalan untuk mereka yang mau jalan. Selalu ada alasan bagi mereka yang terus mencari alasan. Kalau beneran mau jalan, Allah kasih jalan. Tapi kalau memang nggak mau jalan, akan ada 1001 alasan. Orang tuh yuk kalau mau belajar mobil sungguh-sungguh, ada jalannya jemaah. Ada yang ngajarin, ada yang nyiapin, ada yang diizinkan untuk pergi, silakan monggo. Tapi kalau nggak mau, ada aja alasan, ntar deh, males deh, kayaknya nanti aja deh, kayaknya bulan depan deh, udah bulan depan, ntar deh setahun depan, udah tahun depan, udah deh kapan-kapan. Nggak jadi-jadi, nggak rampung-rampung, nggak selesai-selesai. Orang kalau niat akan selalu ada jalan, tapi kalau nggak niat akan selalu ada alasan. Tulis di kolom komentar ya teman-teman. Kalau niat selalu ada jalan, tapi kalau nggak niat selalu ada 1001 alasan. Kita orang yang mana? Niat atau nggak niat? Kalau niat pasti ketemu jalan.
Ini ibu-ibu dari Banjarnegara, bapak-bapak dari Banjarnegara lah, kok subuh-subuh sampai Wonosobo ini kan kalau nggak pol niatnya susah jemaah. Subuh itu kan kata Nabi SAW salah satu ciri iman, kata Nabi. Iman itu kan salah satunya adalah ada di subuh dan ada di isya. Inna asqalus salat 'alal munafiqina salatul fajri wal isya. Sesungguhnya salat yang susah bagi orang-orang yang munafik itu salat subuh dan salat isya. Maka ini dari Banjara berangkat jam berapa Bapak Ibu? Jam 3 jemaah. Dari Banjarnegara berangkat jam 3. Sampai sini jam 4 kurang lebih ya, alhamdulillah. Itu kalau nggak pol niatnya diazamkan dari rumah ya nggak berangkat tuh jemaah. Tapi karena diazamkan dari rumah, diniatkan, kata Nabi SAW, siapa yang jalan gelap-gelap menuju masjid, Nabi bersabda, semua kegelapan yang dia rasakan dalam perjalanan besok diganti pada hari kiamat dengan cahaya yang terang benderang menyinarinya. Kita jalan yang gelap-gelap, subuhan, ada yang lewat pertengahan sawah, ada yang lewat jalur utama, ada yang lewat sebelah sana. Itu besok Allah ganti gelapnya dengan cahaya pada hari kiamat. Juga kata Nabi, tidaklah orang melangkahkan kaki menuju masjid kecuali dapat 2 hal. 1, Allah tinggikan derajatnya. Yang kedua, Allah hapus setiap dosa-dosanya. Jadi sejauh itu jamaah melangkah, 1 jam jamaah melangkah, pahalanya semakin nambah, derajatnya semakin tinggi, dosanya digugurkan sama Allah. Setiap putaran roda, setiap bensin yang dikorbankan, Allah ganti semuanya insya Allah. Kembali dalam ayat ke-100. Summa yudrikuhul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Kemudian mati datang lebih cepat dari yang ia duga, dari yang ia kira, dari yang ia sangka, maka pahalanya tetap di sisi Allah. Wa kana Allahu ghafurar rahima. Dan sungguh Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jangan pernah merasa Allah tidak mengampuni dosa. Karena Allah pasti akan mengampuni setiap dosa. Asalkan kita taubatan nasuha. Saya ulangi. Jangan pernah merasa dosa kita tidak akan diampuni oleh Allah. Karena sesungguhnya Allah Maha mengampuni segala dosa. Asalkan kita mau bertaubat, taubatan nasuha. Gak mungkin gak diampuni. Tapi saya sudah pernah membunuh, Allah maafkan. Tapi saya sudah pernah zina, Allah maafkan. Tapi pernah riba, Allah maafkan. Tapi pernah curang, Allah maafkan. Tapi bahkan pernah berbuat dosa yang paling besar, meninggalkan sholat secara sengaja, Allah maafkan. Tapi bahkan bukan cuma dosa yang besar, ini dosa yang puncak dari semua dosa-dosa besar. Berbuat syirik pun saya pernah lakukan. Saya harus gimana? Taubatan nasuha, Allah maafkan semua dosa. Allah itu Ghafurur Rahim, Maha Pengampun. Semuanya diampuni sama Allah. Kadang itu lisannya kita yang merasa manusia ini tidak berhak dapat ampunan Allah. Padahal Allahnya ya Maha Pengampun. Allahnya tuh pol Maha Pengampunnya jemaah. Tapi kadang lisan kita ini loh hadirin, lisan kita ini loh sembarangan bilang, wah jenengan gak mungkin diampuni mas, mbak. Jangan sembarangan jemaah. Allah tuh baik, mengampuni setiap dosa, asalkan taubatan nasuha, meninggalkan seketika, janji tidak akan mengulangi, dan berikutnya hendaknya masing-masing dia mengisi hari-harinya dengan amal saleh. Harus dengan amal saleh. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaykum junah an taqsuru minas salat
apabila kamu berpergian di bumi, maka tidaklah berdosa kamu mengqashar salatmu jika kamu takut daripada serangan orang-orang yang tidak beriman. Poin berikutnya, Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita kalau kita lagi safar boleh jamak qashar. Bukan cuma dijamak, tapi jamak qashar. Apa makna qashar? Qasir, dipendekkan. Yang 4 rakaat jadi 2 rakaat, yang 3 rakaat jadi 3 rakaat. Ya enggak terus jadi 1,5 cuma. Yang 2 rakaat jadi ya tetap 2, nggak bisa jadi 1. Dan yang biasanya di jamak qashar, baik jamak takdim ataupun jamak takhir, itu biasanya sholat zuhur, asar, maghrib, isya. Karena subuh kan panjang, dari isya ke subuh panjang, subuh ke zuhur panjang. Jadi kalau sholat subuh biasanya tuh nggak dijamak. Apa ini Pak, sholatnya kok tadi banyak banget? Dijamak buat 1 hari. Waduh, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya ya, enggak jamak. Atau ada yang jamak buat 1 minggu. Atau ada yang pulang umroh karena Nabi bersabda SAW, sesungguhnya umroh, sholat di Masjidil Haram 100.000 pahalanya dibanding sholat di masjid lain. Lah kalau 100.000 dibagi 365 hari itu seperti kita sholat 274 tahun. Itu baru sholat sendiri. Kalau sholat berjamaah seperti 7.398 tahun. Kalau dibulatkan seperti 7.400 tahun sholat. Itu baru 1 kali sholat. Nah kalau sholatnya kita ada 5 waktu, 7.300, 7.400an dikali 5 waktu, ketemunya 36.000 tahun kita sholat. Ya wes, nanti pas pulang umroh udah nggak usah sholat lagi berarti. Wah, loh kenapa Pak nggak sholat? Ya udah kok sholat di sana. Kan 1 harinya seperti 36.000 tahun. Nah ini baru 5 hari udah nggak usah sholat, masih 36.000 tahun pahalanya. Ya nggak gitu jemaah. Justru Allah jadikan kita ringan. 1, Allah mempermudah kita ketika safar. Tapi yang kedua, Allah jadikan di jamak itu supaya tetap nyambung, terkoneksi antara hamba dengan Rabb-nya. Jadi hati kita tuh ya tetap klop, tetap nyambung sama Allah jemaah. Ada Allah, kita sholat, ingat Allah, kita sholat jadi datang lagi kepada Allah, kita sholat ngadu lagi kepada Allah. Itu tugasnya orang yang terus menjaga sholatnya. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Boleh kalian an taqsuru mengqasar, jamak qasar, udah dijamak qasar. Taqsuru minas shalah, boleh jamak qasar, memendekkan sholat. Apalagi kalau kita takut ada orang-orang yang tidak beriman yang nanti mengganggu kita. Innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Ayat 102 ini panjang sekali. Dan apabila engkau Muhammad berada di tengah-tengah sahabatmu, lalu engkau hendak melaksanakan sholat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri besertamu dan menyandang daripada senjata mereka. Kemudian mereka bersiap-siap. Apabila mereka yang sholat besertamu sujud telah menyempurnakan 1 rakaat, maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu untuk menghadapi musuh-musuh, dan hendaklah datang golongan yang lain yang belum sholat, lalu mereka sholat denganmu. Hendaklah mereka bersiap siaga, memegang senjata, agar orang-orang kafir yang ingin menyelakaimu atau membuat mudarat untukmu di tengah-tengah sholatmu terhadap harta bendamu, dirimu, senjatamu, maka mereka akan ketakutan. Lalu mereka menyerbu kamu sekaligus, dan tidak mengapa kamu meletakkan senjata-senjatamu jika kamu mendapatkan satu kesusahan karena hujan atau karena kamu sakit. Bersiap siagalah kamu, sesungguhnya Allah telah menyediakan azab bagi orang-orang yang kafir dengan azab yang menghinakan. Hadirin, ayat ini panjang. Kita buat mudahnya begini. Boleh sholat itu rolling, gantian untuk menjaga. Ayo sekarang masuk ke sholat. Siapa dulu? Saya dulu. Kloter pertama. Yang lain jagain. Yang lagi sholat dijagain.
Pada zaman itu karena kadang orang-orang tuh ketika sholat tuh bisa nyerang Nabi tiba-tiba, maka sahabat ada yang belum sholat dulu, megang senjata, menjaga Nabi SAW. Hari ini pun jamaah kalau melihat, insya Allah nanti kita berangkat haji bareng, umroh bareng ke Baitullah. Kalau sholat di Baitullah itu ada askar yang jaga imamnya. Askarnya nggak sholat dulu. Setelah semua jamaah selesai sholat, baru askarnya sholat. Tapi tugas beliau menjaga, takut-takut imamnya nanti dicelakai, takut-takut ada yang berbuat yang tidak Allah sukai. Jaga. Dan itu boleh, ini ayatnya. Boleh kalau kalian itu yang belum sholat menjaga yang sholat, nanti yang sholat selesai gantian yang sholat menjaga yang belum sholat, saling menjaga, rolling aja. Oh berarti saya boleh ya? Boleh kalau memang kondisinya demikian. Tapi kalau kondisinya aman-aman, damai, sentosa, ya sholat bareng enak. Kondisinya aman, damai, sentosa, ya sholat bareng aja jemaah, enak bareng-bareng. Jemaah mendapati misalkan nanti jemaah punya toko, tokonya aman, aman, ya udah sholat bareng. Ayo jam 11:30 yuk istirahat sampai 12:30, istirahat suruh sholat. Habis itu mereka istirahat, biarin bareng-bareng, gak usah rolling-rollingan, yang ini nanti ini. Nah itu kecuali lah jamaah mungkin saking padatnya, saking sibuknya boleh dia rolling. Tapi kalau kiranya aman, semuanya bisa sholat on time tepat waktu, sholat on time tepat waktu. Karena amal yang paling Allah cintai adalah sholat tepat waktu, sholat on time. Ini ada di halaman 645, sholat khauf. Ayat ini berkenaan dengan sholat ketika rasa khawatir, ketakutan itu melanda. Karena ketika musuh itu sedang mengancam, musuh itu bisa menyerang secara tiba-tiba, maka sholat khauf itu adalah sholat ketika yang lain menjaga orang-orang yang sholat nanti gantian menjaga orang-orang yang belum sholat. Sambil berjalan kaki ataupun di atas kendaraan, dan itu diperbolehkan menghadap ke arah mana saja, bahkan ketika sudah sedang sangat gentingnya, gak bisa melakukan sesuatu kecuali harus berjalan, sholat dalam keadaan tersebut. Yang penting satu, jangan pernah meninggalkan sholat. Mau itu berdiri, mau itu duduk, mau itu berbaring, sholat. Dan sholat khauf ini sholat yang ketika kondisi benar-benar tidak aman. Khauf itu artinya khawatir yang luar biasa gitu, bercampur takut. Nah kalau dalam kondisi seperti ini, silahkan jemaah saling backup, membackup. Kita perlu juga menjaga nyawa saudara kita yang lain. Itu boleh dilakukan. Dan ketika sahabat Nabi SAW waktu itu berada pada kondisi yang sangat mencekam, beliau sholat khauf di jamak qashar. Dan kadang beliau juga kalau memang memaksakan diri harus jalan karena takut, maka beliau pun jalan sambil sholat. Ya, itulah sholat khauf. Hadapkan ke arah mana saja? Iya, hadapkan ke arah mana saja. Karena bila mana kalau menghadap ke arah kiblat kok dirasa nanti musuh bisa mengetahui, menghadap ke arah selain itu, ada sebagian yang berpendapat karena uzur syar'i atau darurat diperkenankan. Tapi selagi bisa menghadap ke arah kiblat, maka silakan menghadap ke arah kiblat. Ini tentang ayat 102. Ayat 103 insya Allah besok akan kita perdalam, kita ngaji bareng insya Allah. Dan hadirin jamaah yang dirahmati Allah, terima kasih sudah membersamai belajar bareng-bareng bersama-sama. Semoga Allah karuniai kita keberkahan. Kita buka sesi tanya jawab, waktu dan tempat dipersilakan. Ada tanya jawab? Silakan Mas. Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masku, silakan Masku. Sholat di kendaraan itu semua sholat. Nabi SAW sedang safar dan Nabi pernah turun dari untanya lalu sholat,
atau pernah juga sholat di atas kendaraannya. Tentatif, tergantung kita bisanya yang mana. Kalau pas lagi bawa kendaraan sendiri bisa melipir, sendiri melipir ke masjid. Masjid kita banyak, alhamdulillah di Indonesia masjidnya banyak. Tapi kalau kita naik kereta, ya pasti nggak bisa nyuruh masinis berhenti toh jemaah. Masinis tolong berhenti dulu, saya mau sholat, melipir dulu. Nah kalau dalam kereta, sholat menghadap mana kursi duduk kita di kereta itu. Dan itu sah. Tapi kalau saya mau berdiri, sekarang kan udah ada banyak ya maskapai pesawat, ada Saudi Airlines itu menyiapkan musola di belakang, bisa sholat di musolanya, monggo. Tapi kalau mau sholat di atas bangku atau kursinya, silahkan dan itu sah. Berlaku untuk sholat wajib dan sholat sunnah. Tapi mohon izin, ketika sholat wajib saja Allah kasih keringanan dikosor, maka tidak ada sholat sunnah. Karena wajibnya aja dikosor. Tidak ada sholat sunnah supaya apa? Memudahkan. Lah saya nggak dapat pahala sholat sunnah dong. Nah ini ada hadis Nabi. Barang siapa yang terbiasa sholat sunnah, ketika kemudian beliau bersafar tidak sholat sunnah, karena beliau biasanya sholat sunnah, Allah berikan pahala sholat sunnah sebagaimana mukiman sahihan. Ketika dia mukim, ketika dia dalam keadaan sehat. Karena sebab ketika dia safar, dia sudah jadi orang yang karena sebab sebelum safar dia sudah jadi orang yang biasa sholat sunnah. Jadi safar itu memudahkan, safar itu menggembirakan. Qasar Allah suka jika hambanya diberi rukhsah keringanan, lalu dia mengambil keringanan yang Allah berikan. Begitu Mas, barakallahu. Barakallahu. Ada lagi pertanyaan, fadhol. Ada lagi pertanyaan hadirin? Ibu dari Banjar ada pertanyaan, Mbak? Adek, Soleh, ada yang mau nanya? Waalaikumsalam. Semoga Allah memuliakan yang bertanya suara besar. Apakah ada sholat witir lagi setelah sholat witir sebelum tidur? Nanti tahajud perlukah witir lagi? Jawaban baginda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim dengan sanad hadis yang sahih, la witrani fi lailatin. Tidak ada sholat witir 2 kali dalam satu malam. Jadi cukup kalau sudah sebelum tidur sholat witir, cukup. Nanti kalau misalkan sebelum tidur belum sholat witir, bangun tahajud, ya silakan sholat witir. Tapi kalau misalkan sudah witir sebelum tidur, nanti bangun tahajud, maka dicukupkan dengan sholat tahajud saja karena sudah witir. Dan witir dalam satu malam itu cukup 1 kali. Begitu kata Nabi SAW. Barakallahu fikum, semoga terjawab. Ada lagi, silakan Mas. Assalamualaikum Ustaz. Apakah dicabutnya sumber nafkah kita salah satu hal karena dosa-dosa kita? Apakah dicabutnya sumber nafkah kita, rezeki kita itu disebabkan karena dosa-dosa kita? Apapun musibah yang menimpa diri kita, bima kasabat aidikum, itu sebab karena perbuatan kalian. Aduh, saya banyak dosa nih. Bagus kalau mengakui itu sebagai refleksi supaya kita memperbaiki diri. Tapi habis itu semangat, jemput lagi. Kalau kita tahu ini pasti cara Allah mencuci saya, Allah lagi cuci saya, Allah lagi buat saya untuk bersih dari dosa-dosa, dan saat Allah mencintai seorang hamba, Allah akan uji dia. Yang dengan ujian itu dia bersabar, yang dengan ujian itu gugurlah dosa-dosanya. Nanti kalau dosanya sudah gugur, di sana udah nggak kena tanggung jawab lagi, udah nggak mempertanggungjawabkan dalam perihal dosa yang dia lakukan karena dicucinya sudah dicuci di dunia. Tetap nanti diperlihatkan dulu pernah berbuat dosa ini, tapi ada keterangannya, sudah Allah maafkan. Dengan rasa sabarnya ketika di dunia Allah berikan ujian. Oke, ujian itu, sahabat yang dirahmati Allah, ujian itu membuat kita makin dekat sama Allah harusnya. Bukan ujian itu membuat kita semakin jauh dari Allah. Karena siapa yang dapat ujian lalu dia sabar dan mendekat kepada Allah, dia pasti akan selamat.
Tapi kata Nabi, siapa yang malas-malasannya membuat dia semakin jauh dari Allah dan melakukan yang tidak Allah sukai, maka dia pasti akan binasa. Waliyadzubillahi min dzalik. Barakallahu fikum. Pertanyaan terakhir, ada? Silakan Mas. Bersama Dewi, apa hukum memancing kebaya? Di mana kita biar juga ikan di lebar ke kolam dan kita mancing bisa dapat, bisa enggak? Semoga Allah memuliakan yang bertanya surga besar dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Apapun yang sifatnya ada biaya pendaftaran, tidak terbatas dalam satu cabang olahraga atau satu cabang yang tadi, hobi. Tapi kalau ada uang biaya pendaftaran, lalu dari uang ini ya bisa dapat, ya bisa enggak. Artinya uang ini ya pakai uang, kadang ya dapat, kadang ya enggak. Kalau dapat untung, kalau nggak dapat ya berarti rugi. Atau ketika orang ini telah membayar, nanti ada perlombaan yang mana orang yang juara satunya itu mendapatkan dari uang perlombaan tersebut, maka dekat itu dengan judi. Sebaiknya ditinggalkan, sebaiknya dihindari. Itu sebaiknya ditinggalkan, sebaiknya dihindari. Kecuali Anda yang pure, nggak ada biaya pendaftaran, ya mancing-mancing aja, dapat ya alhamdulillah, nggak dapat ya wes gitu. Anda masuk ke tengah lautan, di lautan Anda mancing gitu sama teman-teman semuanya. Ada biaya pendaftaran? Nggak ada. Lah keluar dana sendiri, tapi kan bukan sedang dalam berlomba. Karena memang hobi. Dia nyewa kapal boot sampai ke tengah, mancing semuanya sendiri. Karena memang hobinya, silakan. Tapi kalau nanti ini lomba siapa yang dapat ikannya paling besar misalnya, maka dari ikan yang paling besar itu nanti akan jadi juara satu. Nanti juara satu dapat hadiah sekian, itu hadiahnya dari uang pendaftaran yang tadi, maka judi sebaiknya dihindari. Barakallahu fikum. Semoga terjawab. Baik jamaah yang dirahmati Allah, sampai sini kita mengaji. Semoga Allah meridhoi apa yang kita pelajari dan Allah memberkahi kita untuk mudah mengamalkan apa yang kita pelajari. Ini matahari sudah terang benderang seperti ini jamaah, dan kata Nabi SAW, "Man shalla ghada fi jama'atin", siapa yang subuh berjamaah, tsumma qa'ada, duduk-duduk dia sesudahnya setelah sholat subuh berjamaah, yazkurullaha, duduk-duduknya sambil berzikir kepada Allah. Zikirnya 3, zikir lisan, baca Quran, atau majlis ilmu. Zikir lisan sudah, tadi kita berzikir. Baca Quran sudah, tadi saya kita baca Quran 3 ayat, 100, 101, 102. Mengingatkan kepada Allah sudah, kita saling mengingatkan untuk kembali kepada Allah. Di hati ini nggak boleh ada siapapun kecuali hanya ada Allah. Yazkurullaha, dia berzikir kepada Allah hatta sampai tatlu asyams, terbitlah matahari. Kalau ini bukan terbit, namanya mataharinya sudah naik sepenggalan. Kalau terbit itu mataharinya masih gelap, remang-remang. Kalau ini sudah terang benderang gini, ini sudah terbit. Tsumma, sesudah terbitnya, sholat rakaatain. Sholat berapa rakaat? Rakaatain, 2 rakaat. Kana lahu, maka bagi yang melakukan itu artinya subuh jamaah, berzikir sampai terbit matahari, selepas terbit matahari sholat 2 rakaat. Kana lahu, maka bagi mereka yang melakukan 3 ini, ka'ajri, dapat pahala seperti hajjatin wa umratin, tamah, dapat pahala seperti pahala haji dan umrah sempurna. Kebayang nggak jamaah? Cuma duduk 1 jam dapat pahala haji umrah 3 kali, sempurna. Lantar pulang saya harus dipanggil Bu Hajano berarti. Ini bukan berhaji, tapi pahala seperti haji. Kalau haji umrah, bismillah, insya Allah nanti Allah sampaikan. Semoga yang datang ke sini yang belum haji segera haji yang terbaik menurut Allah. Yang belum umrah, insya Allah segera umrah di waktu terbaik juga menurut Allah. Dan semoga kita semua terus istiqomah, wafatnya kita nanti wafat husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih banyak hadirin semuanya. Semoga Allah memuliakan dunia akhiratnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.